Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabar kita hari ini? Saya percaya kita dalam keadaan sehat, diberkati oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, keadaan sekeliling kita mungkin saat ini begitu banyak yang membuat kita takut. Sekeliling kita mungkin saat ini membuat kita banyak tidak memiliki pengharapan lagi untuk berjalan. Saudara yang terkasih, percaya bahwa masih ada Tuhan yang mampu menolong hidup kita. Masih ada Tuhan yang mampu memberikan kita kekuatan. Saya rindu kita saat ini kita mau meninggikan Tuhan. Karena kita percaya bahwa di dalam Tuhan ada kekuatan. Di dalam Tuhan ada pemulihan. Bahkan di dalam Tuhan kita boleh dikuatkan kembali. Mari kita mau memuji Tuhan, saudara. Kita mau meninggikan Tuhan saat ini. Kita bawa hidup kita di hadapan Tuhan. Kita persembahkan pujian yang terbaik di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di hadapan-Mu Yesus. Haleluya. Hosana bagimu. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian. Bapakku datang. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang di hadapan-Mu. Bapakku datang, kami menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu di sini. Ku percayakan Kau ada bagi kami Tuhan, ada bagiku. Tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu di hidupku Tuhan, di hidupku. Kita angkat pujian ini lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian ini lebih sungguh dari hati kita. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagi kami Tuhan, ada bagiku. Tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya.
ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan ku nyanyi haleluya. Oh, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan sekali lagi, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh kau hebat Tuhan. Oh, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Hosana, Engkau Allah yang besar. Haleluya, segala pujian, segala sembah, segala hormat kami naikkan di hadapan-Mu. Haleluya, Yesus, Kau yang ajaib dalam hidup kami. Kau Allah yang berkuasa. Haleluya, mulia Engkau yang berkuasa. Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan. Yesus besar, Yesuslah kekuatan kami, Yesus harapan. Haleluya, Hosana. Kami naikkan syukur di hadapan-Mu. Kami naikkan sembah kami di hadapan-Mu. Kau ajaib Tuhan, Kau berkuasa, Kau layak disembah. Haleluya, glory bagimu, glory bagimu. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang setia. Terpuji nama-Mu, dimuliakan nama-Mu, ditinggikan nama-Mu. Yesus, glory. Terima kasih Tuhan, Kau besar, Kau ajaib, Kau luar biasa. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, hanya Kau Allah yang setia. Kami bangga punya Bapa seperti-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya.
Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh kau hebat Tuhan. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Sungguh kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Sungguh kami berterima kasih di hadapan-Mu. Sungguh Engkau Allah yang hebat di dalam hidup kami. Sungguh Engkau Allah yang setia di dalam hidup kami. Sungguh Engkau Allah yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kehidupan kami. Bapa di sorga, kami bersyukur di hadapan-Mu. Kalau Tuhan Yesus kami boleh kuat sampai detik ini, kalau kami boleh ada sampai detik ini, semua kami naikkan syukur hanya bagi Tuhan. Saat ini ya Bapa, kami mau persiapkan hidup kami di hadapan-Mu. Kami mau bersorak bagi nama Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau menikmati kuasa-Mu ya Tuhan. Karena di dalam Engkau ada kekuatan baru. Di dalam Engkau ada pemulihan. Di dalam Engkau ada jaminan keselamatan ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami rindu menyenangkan Engkau saat ini. Kami rindu mau memuji memuliakan Engkau ya Bapa. Di tengah-tengah keadaan dunia yang begitu sulit saat ini Tuhan, di tengah-tengah dalam keadaan dunia yang begitu banyak tantangan saat ini, kami mau Tuhan, kami menjadi pribadi yang tetap setia di hadapan-Mu. Kami mau menjadi pribadi yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Maka saat ini Bapa, kami mau bersorak bagi nama Tuhan. Kami mau muliakan nama Tuhan. Kami mau tinggikan nama di atas segala nama. Biarlah Tuhan Yesus melalui pujian kami. Hormat kemuliaan hanya bagi-Mu saja. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Terpuji nama-Mu Yesus. Saat ini kami siap untuk memuji nama Tuhan. Kami siap untuk bersorak bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, kita masih tetap memuji Tuhan. Kita mau terus menikmati hadirat Tuhan. Kita katakan bahwa Tuhanku yang maha besar. Tuhanku maha besar dalam hidup kami. Kita akan memuji Tuhan. Kita katakan Tuhan itu maha besar. Tuhan itu Tuhan yang mulia. Tuhan yang ajaib. Haleluya. Dia tak pernah tergoyahkan. Haleluya. Sama-sama katakan Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar. Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan. Dia takkan tergoyahkan. Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Mari katakan pujian dari awal lagi. Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar. Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan. Dia takkan tergoyahkan. Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Dia luar
luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Sama-sama katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Mari kita angkat pujian dari awal lagi. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia tak terkalahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Sama-sama katakan, serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. 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 Haleluya. Saudara, kita masih tetap memuji Tuhan. Apapun situasi kita saat ini, apapun keadaan kita saat ini, bukan menjadi alasan kita untuk tidak memuji Tuhan. Maka saat ini kita akan terus memuji Tuhan. Kita akan bersorak bagi nama Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Oleh anugerah-Mu kami boleh menikmati karya-karya terbesar ya Tuhan. Terima kasih. Mari kita nyanyikan pujian. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan sekali lagi, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Engkau Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, oh soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, oh soraklah haleluya, haleluya. Mari katakan pujian dari awal. Segala puji syukur, segala
puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, oh soraklah haleluya. Haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, oh soraklah haleluya. Haleluya, katakan sekali lagi, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, oh soraklah haleluya. Haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, oh soraklah haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Beri sorak-sorak yang meriah untuk Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Baik saudara yang terkasih, saatnya kita persiapkan hati kita saat ini. Kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Kita bawa hati yang terbaik di hadapan Tuhan. Karena kita percaya bahwa ketika firman Tuhan boleh disampaikan, firman Tuhan boleh kita dengar, itu akan menjadi satu peneguh bagi hidup kita. Mari kita mau renungkan firman Tuhan. Mari kita buka hati kita. Mari kita persiapkan hidup kita saat ini, agar kebenaran firman Tuhan boleh menjadi kekuatan hidup kita. Haleluya Yesus. Sekalipun kami berjalan di lembah kekelaman, sekalipun ada banyak orang meninggalkan Tuhan, tetapi satu janji kami di hadapan-Mu, kami mau tetap setia di hadapan Tuhan. Kami mau setia untuk mengiring Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tanpa suram, meski langit tanpa suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyang, sebab Yesus sertaku. Kita bawa pujian lebih sungguh lagi. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan.
setiap waktu dalam hidupku. Tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kita angkat pujian ini dari refnya saja, nanti kami serahkan kepada hamba Tuhan yang melayani. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan, sebab Yesus sertaku. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari kita siapkan hati kita untuk diberkati dengan firman Tuhan saat malam ini. Biarlah Allah Roh Kudus mengurapi hati dan pikiran kita, untuk kita bisa diberkati dengan kekuatan kuasa daripada Allah. Segala roh-roh ketakutan, roh kebimbangan, roh kekhawatiran, kami halaukan itu semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah yang hidup, firman Allah yang kuat, menguatkan dan memberkati kami semua. Setiap kami yang mendengar dan menyaksikan siaran ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapi hamba-Mu, singkapkan rahasia firman-Mu di dalam kekuatan kuasa urapan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami siap diberkati dengan firman-Mu yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat malam saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hati kami penuh ucapan syukur bisa bertemu dengan jemaat Tuhan. Walau kami sedih karena kami hanya bisa melayani melalui media online, karena situasi dan kondisi dunia saat ini yang membuat kita tidak bisa berkumpul di rumah Tuhan pada malam ini. Namun saya percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Allah yang tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Saya percaya bahwa di rumah di mana Anda berada saat ini, saya percaya Allah ada di sana. Saya percaya bahwa kuasa Allah ada di sana. Ketika Anda punya beban, ketika Anda punya masalah, ketika Anda punya sakit penyakit, saya percaya bahwa Tuhan ada bersama Bapak Ibu
dimanapun Anda menyaksikan siaran ini saat ini. Dalam pertemuan ibadah live kita malam ini, saya mengajak kita membaca satu ayat firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 5. Kita mulai dari ayat 6 sampai ayatnya yang ke-11. Saya harap seluruh jemaat Tuhan bisa mengambil Alkitabnya, atau paling tidak Alkitab elektroniknya, dan bisa membaca dan bisa mengikuti pembacaan saya pada malam ini. Ingat, sebagaimana biasanya di jemaat yang kita berada di GPDG Makasih, kita sama membacanya, memperkatakannya. Karena ketika kita memperkatakan firman Tuhan yang hidup, saat itu juga kita diberikan kekuatan, kemampuan oleh Tuhan. Oleh sebab itu mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jaga, sebab lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, jemaat GPDG Makasih Gunung Stoli yang kami kasihi, hari ini adalah hari yang sangat bersejarah bagi kita, yaitu di mana pertama sekali dalam sejarah GPDG Makasih ibadah bukan di gereja, tetapi ibadah hanya melalui media elektronik. Bukan karena suatu masalah, bukan karena sesuatu hambatan lain, tetapi karena ini adalah situasi dunia yang memang harus gereja mengambil bagian untuk mendukung para medis kita garis depan dan juga para pemerintah yang sedang berupaya untuk memutus rantai penyebaran virus Corona yang sedang melanda dunia saat ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mengambil keputusan untuk kita ibadah melalui elektronik pada malam ini adalah sesuatu keputusan yang sangat sulit bagi kami sebagai gembala. Karena seorang hamba Tuhan tak pernah memikirkan dirinya, bahkan satu tekad harus maju dalam melayani pekerjaan Tuhan. Sehingga dalam keputusan ini pro dan kontra benar-benar terjadi di antara jemaat, secara internal, bahkan di kalangan masyarakat banyak. Namun saudara yang kekasih, setelah kita menerima penjelasan sedetail dan sebanyak-banyaknya dalam beberapa minggu ini, maka ibadah secara online atau live pada malam ini dapat kita laksanakan sebagaimana adanya. Oleh karena itu, sebelum saya sampaikan kebenaran firman Tuhan ini, saya undang seluruh jemaat Tuhan. Marilah kita bersungguh-sungguh beribadah pada malam ini. Tutup semua pintu rumahmu, tutup semua jendela rumahmu dulu. Hentikan dulu seluruh aktivitasmu malam ini. Kalau ada tamu di rumahmu dulu,
izinkanlah, minta izin kepadanya untuk ikut bersama dalam ibadah pada malam ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam ini saya mau sampaikan satu firman Tuhan yang dapat menguatkan kita dengan satu tema: lawanlah iblis dengan iman yang teguh dan hikmat daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita bicara melawan iblis, kita tidak pernah terpikirkan untuk itu. Karena kita merasa iblis itu sangat licik, sangat kuat dan lain sebagainya. Tetapi melawan iblis, sesungguhnya Tuhan telah memberikan kita kuasa. Firman Tuhan mengatakan bahwa kuasa yang ada di dalam kita melebihi kuasa apapun yang ada di atas muka bumi ini. Oleh karena itu, sehubungan dengan itu, kita tahu sekarang dunia ini sedang dikuasai oleh iblis. Melalui virus, melalui sakit penyakit, melalui kekacauan yang ada. Hanya gara-gara satu virus yang sangat kecil, COVID-19, yang sedang melanda dunia saat ini. Namun melalui firman Tuhan, Tuhan mengingatkan kita agar kita jangan hanyut dan tenggelam dalam ketakutan, dalam kekhawatiran, dalam kebimbangan, seperti orang yang tidak punya pengharapan lagi. Melalui firman Tuhan pada malam ini, beberapa poin yang perlu saya sampaikan bagi kita, yaitu bahwa melawan iblis itu, Tuhan telah memberikan kita jaminan, Tuhan telah memberikan kita kepastian bahwa melawan iblis, melawan setan, melawan kuasa apapun yang ada di dunia, Dia telah menjadikan kita seorang pemenang di dalam Yesus Kristus. Yang pertama, saudara, bagaimana kita bisa melawan situasi dunia sekarang, yang mana iblis sedang mengacaukannya melalui virus-virus yang sangat luar biasa kita lihat saat ini, saudara. Dalam firman Allah yang baru kita baca, yang pertama dikatakan bahwa untuk melawannya, yang pertama adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya ingin seluruh jemaat, walaupun kita tidak bisa beribadah dalam gereja, tapi saya harapkan setiap saat, setiap malam, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berlutut, kita berdoa di hadapan Tuhan. Saya senang tadi malam, jam 2 malam, saya ditelepon oleh salah seorang jemaat, meminta saya untuk berdoa. Saat itu juga kami Ibu Gembala, saat itu kami sedang berdoa. Dan akhirnya pada saat itu kami saling berdoa. Mari kita tingkatkan doa. Jawaban dari segala masalah yang ada di dunia saat ini adalah doa. Di bawah tangan Tuhan yang kuat, kita pasti ditolong oleh Tuhan. Kita pasti diselamatkan oleh Tuhan. Ketika kita tak mampu berdiri lagi, ketika kita tak mampu berjalan lagi, mungkin kita tak mampu memikul beban yang sangat berat lagi. Apalagi situasi saat ini, ekonomi yang semakin sulit, pasar hampir lumpuh. Itu beban yang sangat membuat kita semakin sulit, saudara. Tapi hari ini, malam ini, firman Tuhan mengatakan, jangan putus asa, sebab ada tangan Tuhan yang kuat, yang akan menolong kita, yang akan mengangkat kita, yang akan membebaskan kita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Engkau pasti diangkat, engkau pasti ditolong oleh Tuhan. Dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14, dapat kita membaca semua, saudara. 2 Tawarikh 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka,
serta memulihkan negeri mereka. Bapak Ibu Saudara, ketika kita merendahkan diri di hadirat Tuhan, dalam tangan Tuhan yang kuat, dengar firman Tuhan mengatakan, Tuhan akan mendengarkan doa kita. Tuhan akan menjawab dari surga. Tuhan akan memperhatikan kesulitan, masalah, beban kita. Dia akan menjawab kita. Dan firman Tuhan, dia akan mengampuni dosa kita. Dia akan memulihkan negeri kita yang sedang dilanda dengan ketakutan, dengan masalah yang ada saat ini. Bapak Ibu Saudara, kuatkanlah hatimu. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita melawannya? Dengan yang kedua dalam ayat bacaan kita tadi dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Dunia sedang dilanda kekhawatiran, kecemasan, kebimbangan, ketakutan, traumatis yang hebat di seluruh dunia tanpa kecuali. Ketakutan sekarang saudara, dia tidak milih orang gemuk seperti saya atau mungkin seperti Bapak Ibu orang kurus, enggak. Dia tidak memilih agama siapa, maupun orang yang tidak beragama dia tidak pilih. Mau jabatannya apa, mau kaya atau miskin, atau berpendidikan atau tidak berpendidikan, atau sudah menikah atau belum menikah, apakah di kota atau di desa, dia tidak memilih. Tetapi semua orang dilanda dengan ketakutan dan kekhawatiran saat ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, di jemaat kita juga saya rasa dan saya lihat mulai ada ketakutan, mulai ada kekhawatiran. Kekhawatiran yang pertama, kalau ini benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa, kalau benar-benar bangsa ini lockdown ke depan, lalu kami tidak bisa keluar rumah, kami tidak bisa kerja, kami makan apa? Anak-anak kami makan apa? Bagaimana kami harus bekerja? Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, malam ini firman Tuhan mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Berdoalah sungguh-sungguh. Inilah waktunya bagi kita untuk sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan. Segala kekhawatiran, segala keresahan kita serahkan kepada Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan kita jalan keluar yang tidak pernah terpikir, yang tidak pernah dilihat oleh mata. Saya percaya Tuhan akan sediakan yang terbaik, jalan yang terindah. Saya percaya Tuhan sediakan bagi kita. Walau dunia sekarang dalam keadaan ketakutan, tapi kita tetap beribadah kepada Tuhan. Walaupun hanya melalui ibadah live seperti ini. Yang mana biasanya kita beribadah di gereja dengan memuji Tuhan, dengan bersorak-sorai, dengan melompat-lompat satu dengan yang lain. Pemimpin pujian mengatakan, ayo salam kiri kanan, 5 orang, 5 orang, 5 orang. Tapi kalau sekarang saudara, jangankan 5 orang, berdampingan duduk aja tidak bisa, harus 1,5 meter. Bapak Ibu, mau salaman dilarang, nggak boleh, harus salam corona. Berapa waktu yang lalu, kemarin kami rapat di kantor Pak Wali Kota. Jarak kursi kami 1,5 meter. Ketika kami mau salam, semua orang mengatakan salam corona. Kami pun jadi sepertinya kurang enak rasanya, karena kita di dunia sudah biasa harus salaman. Bahkan saat ibadah pun harus salaman. Bukannya itu saudara, kita bersama dengan teman-teman beribadah dalam hadirat Allah yang luar biasa. Ketika kita memuji Tuhan, kuasa pujian itu membawa kita dalam hadirat Allah. Kita melompat untuk Tuhan, kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita bersorak-sorai dengan luar biasa, kita menari kepada Tuhan. Saat itulah beban kita hilang, sakit penyakit kita hilang. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, baru kita dengar 2 minggu yang lalu kesaksian
Bapak Magafriel Gule yang menyaksikan bagaimana mujizat Tuhan saat kita beribadah di tempat ini. Orang tuanya Ibu Inagamita Gule yang sudah divonis harus cuci darah. Sampai 4 orang dokter sudah memvonisnya harus cuci darah, kalau tidak akan mengalami suatu situasi yang tidak baik. Tetapi ketika ibadah itu hadir, ketika kemuliaan Allah itu terjadi, dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Kita dengar kesaksian beberapa minggu yang lalu. Karena doa, karena penyembahan kepada Tuhan, karena hadirat Allah, Ibu Inagamita telah disembuhkan sampai hari ini. Tidak jadi cuci darah saudara. Bukan kuat dan gagah, bukan karena pendeta, tapi karena doa, karena hadirat Allah ada di dalam ibadah itu. Itu sebabnya kalau hari ini kita hanya bisa beribadah secara online, secara media elektronik hari ini, jangan pandang dari sisi itu. Tapi pandanglah bahwa Yesus ada dalam ibadah kita saat ini. Percayalah bahwa Tuhan tak pernah terbatas dengan ruang dan waktu. Dia akan menjamahmu saat ini. Dia akan menolong engkau saat ini. Dia akan memimpin engkau saat ini. Dia akan menyembuhkan engkau. Dia akan memberkati engkau. Katakan dalam hidupmu, ya dan amin. Karena firman Tuhan tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, dan Dia akan menolong engkau. Yang ketiga saudara, dalam menyikapi situasi dunia saat ini, walaupun banyak pro kontra, tapi firman Tuhan yang mengatakan kepada kita malam ini, untuk menyikapi situasi dunia saat ini, yang poin yang ketiga adalah sadarlah dan berjaga-jagalah. Ini bicara hikmat, supaya kita semua berjaga-jaga. Sekarang banyak pro kontra tentang keputusan mencegah dan memutus rantai penyebaran virus corona atau COVID-19 ini. Sehubungan dengan satu peraturan, semua harus tinggal di rumah. Termasuk ibadah, harus ibadah di rumah. Sampai ada yang mengatakan, kalau ibadah ke rumah berarti kita tidak punya iman. Baru virus corona, masih virus corona, kita sudah takut, apalagi kalau nanti antikris dan ngotot harus beribadah di gereja. Walau mati karena corona, tidak takut. Itu bagi saya nggak masalah Bapak Ibu. Tapi yang menjadi masalah bagi saya adalah pas hari Minggunya, orang yang mengatakan ini justru tidak datang di gereja saudara. Justru keluyuran ke sana sini. Dari sisi lain ada yang mengatakan kami dukung. Kami setuju beribadah ke rumah. Dari rumah saja kita beribadah. Kita dukung pemerintah. Kita dukung para medis garis depan yang melayani. Yaitu pemutusan rantai daripada virus ini. Tapi yang menjadi masalah bagi saya, ketika juga sedang ibadah live, justru mereka bukan menonton ibadah live, tapi justru membuka televisi, entah menonton sepak bola, entah menonton hal yang lucu-lucu dan film yang lain, dan atau sedang menjamu tamunya di rumah masing-masing. Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan hari ini, mari kita bersatu. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Berjaga-jagalah. Itu sebabnya kita ada dalam rumah. Firman Tuhan mengatakan iblis itu dia mencari siapa yang bisa dimangsanya. Itu sebabnya kita tahu cara penyebaran virus ini adalah melalui kontak langsung. Itu sebabnya kita ada di rumah. Itu sebabnya kita ibadah di rumah untuk sementara waktu. Tapi bukan dalam arti kita tidak beribadah lagi, kita terus beribadah. Dari gereja kami terus mengupayakan ibadah langsung seperti ini. Supaya kita tetap ada hubungan kita kepada Tuhan yang kita sembah. Berhikmat artinya
ketika para ahli dan pemerintah meminta kerjasama kita memutus rantai penyebaran virus ini dengan himbauan yang sederhana. Mari kita ibadah di rumah untuk sementara waktu. Bapak Ibu Saudara, pemerintah bukan melarang kita ibadah, tetapi mengajak kita untuk bekerja sama. Dengan kita beribadah di rumah, maka rantai penyebaran itu, virus itu akan terputus sampai di situ. Akan terjaga anak-anak kita, akan terjaga keluarga kita, akan terjaga jemaat kita yang lain. Bapak Ibu Saudara, sehingga tidak ada lagi yang terpapar dengan virus ini. Bahkan harapan kita di Pulau Nias tidak ada satupun, ini iman saya, ini iman kita, tidak ada satupun di Nias yang akan kena dengan virus corona ini, saudara. Mari kita akan berdoa untuk itu. Nah, saudara kasih, sadar artinya jangan tidur, jangan lemah. Harus siap siaga. Jangan karena sudah dirumahkan kita semua, iman kita juga ikut tidur, ikut lemah. Saudara yang kasih, perbanyak doa, perbanyak firman Tuhan, perbanyak memuji Tuhan. Kami tadi siang jam 12, tadi malam dan tadi siang kami adakan ibadah. Khusus kami keluar, kan kami nggak keluar. Kami beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Semakin ada waktu kita, itu artinya Tuhan memberikan kita kesempatan untuk lebih banyak waktu kita beribadah kepada. Kita harus kuat, saudara. Kekuatan kita hanya doa. Kekuatan kita hanya karena urapan daripada Tuhan. Kalau kekuatan kita, kemampuan kita sendiri, kita tidak mampu. Itu sebabnya kalau Tuhan menolong kita, kalau Tuhan memberikan kita kekuatan, kalau Tuhan memberikan kita kemampuan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Orang yang lemah, kalau Tuhan kuatkan, kalau Tuhan urapi, akan menjadi orang yang sangat luar biasa. Yang keempat, saudara, lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Artinya iman yang teguh adalah tidak goyah, tidak undur, tapi tetap kuat walaupun banyak menghadapi badai, walaupun banyak menghadapi masalah. Tetap kuat, tetap kokoh di dalam Tuhan, tetap kokoh dalam pengharapan. Jangan goyah pengharapanmu, jangan goyah imanmu karena virus ini, karena masalah, karena pencobaan, karena kekurangan, karena masalah ekonomi. Saya tahu Bapak Ibu yang sedang berusaha, sedikit terganggu usahanya karena banyak orang mengurung dirinya di rumah. Saya lihat kota juga sepi. Saya lihat juga pasar-pasar sepi. Saya tahu bahwa Bapak Ibu akan terganggu ekonominya. Tapi satu hal, jangan undur imanmu. Jangan undur pengharapanmu. Jangan undur semangatmu untuk Tuhan. Karena semuanya Tuhan bisa memberikan yang terhebat, yang terbaik bagi Tuhan. Karena ada satu lagu, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi, berarti ada rencana Tuhan yang terbaik bagi kita. Amin, saudara. 1 Petrus 5 ayat 10. 1 Petrus 5 ayat 10. Saya akhiri khotbah ini. Dan saya ingin semua nanti yang mau didoakan, bersiap-siaplah, siapkan hatimu. Untuk saya akan doakan malam ini. Untuk saya doakan dari program ini. Dan buka hatimu, engkau akan ditolong Tuhan pada malam ini. 1 Petrus 5 ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi engkau. Saudara yang kasih, dalam segala kekurangan kita, Tuhan akan melengkapi kita dengan berbagai kekuatan, dengan berbagai senjata yang daripada Allah. Melawan virus, melawan pencobaan, melawan masalah. Tuhan akan melengkapi kita. Tuhan akan meneguhkan kita. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan menguatkan kita. Bahkan Tuhan akan mengokohkan kita. Walaupun kita menderita seketika lamanya.
Bapak Ibu Saudara, saatnya aku mau berdoa untuk Bapak Ibu. Tinggalkan segala rasa dalam pikiranmu, masalah khawatir, masalah bimbang, kecemasan. Tinggalkan semua pikiran itu. Tetapi saat ini menghadaplah dalam hadirat Allah. Serahkanlah kepada Tuhan kekhawatiran, keresahan hatimu, kebimbanganmu, ekonomimu, dan semuanya serahkan dalam tangan Tuhan. Percayalah bahwa tangan Tuhan yang kuat sanggup menolong engkau pada malam ini. Tangan Tuhan yang kuat sanggup membebaskan engkau. Tangan Tuhan yang kuat sanggup memberikan engkau jalan keluar. Jadilah orang yang kuat melawan musuh. Pakailah iman yang teguh melawan musuh itu. Jangan takut dan bimbang dan khawatir. Sebab ada tangan Tuhan yang kuat yang menolong kita. Apakah Bapak Ibu sedang ada masalah? Apakah Anda sedang mengalami masalah pribadi? Mungkin sakit penyakit. Apakah masalah rumah tangga? Apakah masalah usaha dan pekerjaan? Tutup matamu. Malam ini aku akan berdoa untukmu. Haleluya. Dan rasakanlah kuasa Allah akan menjamah engkau pribadi lepas pribadi. Akan Tuhan jamah engkau sekalipun engkau ada di rumah, sekalipun engkau ada di tempat kerja saat ini. Saya percaya kuasa Allah ada di sana. Saya percaya kuasa Allah akan menjamah engkau. Siapkan hatimu. Zaman sekarang haleluya, berjalanlah. Mari kita akan berjaga. Zaman ini semakin jahat, tapi kita percaya bahwa Tuhan kita selalu siap menolong kita. Siap kita mengangkat lagu ini. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu yang sedang menonton acara ini. Siapkan hatimu. Haleluya. Zaman sekarang berjagalah. Haleluya. Lihat dunia bergelora. Haleluya. Haleluya. Zaman sekarang berjagalah. Amin. Haleluya. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah pada sabda Allah. Mari angkat tangan semua. Haleluya. Zaman sekarang, amin, berjagalah. Haleluya. 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 Lihat dunia bergelora. Ya haleluya. Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda. Sekali lagi, dan saya akan mendoakan Bapak Ibu yang sedang menonton acara ini. Aman sekarang. Haleluya. Jagalah. Amin. 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 Haleluya. Lihat dunia. Amin Tuhan. Haleluya. Oh, kedengaran sini sana, amin, banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah pada sabda. Berlindunglah, berlindunglah pada sabda Allah. Haleluya. 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 Haleluya.
Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu yang hebat, yang luar biasa saat malam ini. Engkau telah menguatkan kami. Engkau telah memberikan kami kekuatan yang baru. Di dalam tangan-Mu yang kuat, Engkau menolong, Engkau memimpin dan mengokohkan kami. Saatnya setelah kami dengarkan firman-Mu, kami tidak bimbang, kami tidak khawatir. Sekalipun dunia ini bergelora, sekalipun dunia ini dipenuhi dengan ketakutan karena virus-virus corona yang sedang melanda dunia, tapi kami ada dalam tangan Tuhan. Tangan Tuhan yang kuat yang menolong kami. Tangan Tuhan yang kuat yang menyelamatkan kami. Tangan Tuhan yang kuat yang membebaskan kami. Dan kami percaya malam ini setiap jemaat Tuhan, Engkau memberkati mereka. Setiap jemaat Tuhan, Engkau menolong mereka dalam segala, haleluya, masalah yang mereka hadapi. Itu sebabnya pada malam ini Tuhan, saya berdoa khusus bagi orang yang, haleluya, yang dalam keadaan sakit. Saya berdoa buat orang yang sedang dalam keadaan, haleluya, khawatir, bimbang. Engkau tolong. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagi Yesus, haleluya. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hari malam ini saya berdoa ya Bapa, buat seluruh jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan acara ini, apapun keberadaan mereka, kalau mereka dalam keadaan sakit, Tuhan jamah, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan mereka. Kuasa bilur-bilur Yesus menyembuhkan mereka sesuai janji firman-Mu ya Tuhan. Tuhan jamah setiap anak-Mu, orang tua sampai kepada anak-anak terkecil sekalipun. Tuhan jamah mereka yang sakit gula, sakit darah tinggi, sakit asam urat, sakit jantung, sakit lever, sakit buah, haleluya. Oh haleluya, haleluya, gula, ataupun Tuhan Yesus, apapun penyakit lain yang mengganggu mereka, Bapa di surga, pada malam ini kuasa bilur-bilur Yesus, Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah, dan Tuhan tolong mereka. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu untuk kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Bila mereka sedang menghadapi masalah, masalah pribadi, masalah rumah tangga, masalah dalam usaha pekerjaan mereka, ekonomi yang, haleluya, tidak menentu saat ini, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan berikan jawaban bagi mereka, berikan solusi yang terbaik. Berkati usaha mereka, berkati keluarga mereka, berkati suami, berkati istri, berkati anak-anak mereka, berkati orang tua mereka, berkati sanak saudara mereka dengan berkat melimpah daripada surga. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, pulihkan keluarga umat-Mu, pulihkan mereka dengan kuasa daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati juga, haleluya, seluruh sidang jemaat, khususnya GPDG Makasih yang kami kasih. Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini, Bapa, jangan biarkan mereka undur daripada Tuhan. Jangan biarkan mereka undur daripada semangat memuji melayani Tuhan. Tapi biarlah api Roh Kudus, api Pentakosta terus menyala-nyala dalam hidup mereka. Semakin hari semakin dalam, semakin dahsyat mereka melayani Tuhan. Semakin dahsyat mereka haleluya, mengikut Engkau ya Bapa. Jadilah mereka pelaku-pelaku firman-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Khusus kami berdoa buat Bapak Presiden Jokowi. Bapak di surga, apapun keberadaannya saat ini, Engkau memberikan penghiburan, Engkau memberikan kekuatan. Saat hamba-Mu sedang memimpin bangsa ini dalam menghadapi bencana, yaitu virus yang ada ini. Saatnya juga dia menghadapi tantangan. Haleluya. Engkau menolong hamba-Mu, Engkau memberikan kekuatan, Engkau berikan penghiburan, Engkau tambahkan kekuatan baru bagi hamba-Mu. Terlebih Engkau berkati kesehatan hamba-Mu. Demikian juga Bapak Wakil Presiden, seluruh para menteri yang ada, Engkau memberkati mereka, seluruh pemimpin-pemimpin kami, Bapak Kapolri, Bapak Panglima TNI, dan seluruh, haleluya, haleluya, para pejabat lainnya. Biarlah Tuhan berkati dan tolong mereka. Tuhan Yesus secara khusus kami berdoa buat para medis sebagai garis depan untuk membasmi virus ini. Tuhan Yesus, Engkau berkati mereka, Engkau tolong mereka, jagai mereka Tuhan. Tidak akan ada lagi yang terpapar, yang
haleluya, terkena virus ini. Tapi Tuhan tolong para medis kami, berikan kesehatan, berikan kekuatan, lindungi mereka Tuhan. Engkau berkati istri dan anak-anak mereka, Engkau berkati suami dan anak-anak mereka. Bapa, mereka mempertaruhkan nyawa mereka, mereka mempertaruhkan keluarga mereka untuk menolong orang lain. Itu sebabnya berkati para medis kami, berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Semua relawan yang ada, baik dari Polri, TNI, dan dari swasta lainnya, Tuhan berkati dan tolong mereka atas pengorbanan, atas haleluya pengabdian mereka. Tuhan berkati dan Tuhan tolong semua. Bapa di surga, berkati Bapak Gubernur Sumatera Utara dan seluruh para pemimpin tingkat provinsi, dan juga Bapak Wali Kota kami, Wakil Wali Kota kami, semua pejabat di haleluya Pemko Gunung Stoli Tuhan, dan seluruh para kabupaten lainnya juga. Berkati Tuhan agar Pulau Nias dijauhkan dari virus corona yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulau kami dijauhkan dari virus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau tolong dan berkati pulau kami menjadi pulau yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kesehatan bagi hamba-hambamu yang memimpin kami di kota ini. Terima kasih. Berkati para pemimpin kami juga. Haleluya. Mulai dari Bapak Ketua Umum Pusat kami, Ketua Majelis Daerah seluruh jajarannya, Ketua Majelis Wilayah seluruh jajarannya, dan seluruh para pemimpin gereja lainnya. Tuhan berkati dan tolong. Engkau berkati mereka dengan berkat melimpah juga daripada surga, agar kami menikmati janji firman-Mu pada malam ini, bahwa pertolongan daripada Tuhan Engkau nyatakan bagi setiap orang yang berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Dan setiap kami tim kru yang telah melayani siaran langsung ini, siaran live ini, Tuhan berkati dan Tuhan tolong semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap puji syukur dan berterima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, dan ibadah live ini segera kami tamatkan. Biarlah Tuhan berkati dan tolong kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saudara yang kasih, mari kita buka hati kita, kita angkat tangan kita, dan kita terima berkat yang daripada Tuhan. Turunlah kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan pengurapan Allah Roh Kudus, mengurapi dan memberkati kita sekalian, mulai dari malam ini sampai sudah datang kedua kalinya Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap puji syukur dan berterima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.